Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Franciscus Darwin Simbolon, peserta Laksar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah, tahun 2022, Angkatan 50, Kelompok 1, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi agenda 3, yaitu Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Adapun kedudukan ASN, yaitu PNS dan P3K. Kedudukan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Lalu, peran ASN. Aparatur sipil negara memiliki peran yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka ASN berfungsi sebagai berikut. Sebagai pelaksana kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu sebagai ASN harus mampu memberikan keteladanan baik dalam keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara yang mampu menjadi sosok perekat persatuan. Pada undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban ASN, yaitu hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Yang pertama, menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Yang kedua, berhak menerima cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, khusus PNS. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam manajemen ASN, terdapat konsep merit system dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah upaya untuk menciptakan suasana agar seluruh manajemen ASN dapat terlaksana sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki, berdasarkan objektivitas yang ada. Objektivitas ini dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, yaitu rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Sistem merit telah menerapkan Open Career Management yang mengutamakan kualifikasi, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh ASN itu sendiri. Selanjutnya, manajemen pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penetapan, mutasi, promosi, pengembangan, dan penilaian dan penghargaan. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun PPPK seperti disebutkan pada bagian merit system. Pertama, manajemen PNS, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan, pengadaan, penilaian kinerja,
penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Demikianlah materi agenda 3 tentang manajemen ASN. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.